panduan ini sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan jarak jauh, terutama memang dalam rangka kesiapsiagaan masa pandemi infeksi COVID-19 di Fakultas Hukum UGM. Jadi Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya ketika kita membicarakan perkuliahan jarak jauh, pada intinya adalah kita meminimalisir pertemuan tatap muka. Dalam hal ini meminimalisir adanya kerumunan yang menjadi salah satu isu dipermasalahkan dalam persebaran COVID-19. Adapun perkuliahan jarak jauh, pada dasarnya terdapat dua pembedaan: perkuliahan yang dilakukan secara daring atau online dengan perkuliahan yang didasarkan pada atau berbasis pada penugasan. Saya masuk yang kedua dulu. Perkuliahan berbasis penugasan pada dasarnya untuk mata kuliah yang memiliki komponen praktek ataupun penelitian lapangan. Dalam hal ini untuk mata kuliah PLKH semisal, maka pada dasarnya pengganti perkuliahan dengan atau berupa tugas itu sudah bisa dipersamakan dengan perkuliahan jarak jauh. Adapun untuk perkuliahan secara daring, pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua metode. Yang pertama, ketika berbasis pada real-time teleconference. Pada konsep ini, pada dasarnya, interaksi dimungkinkan antara mahasiswa dengan dosen pada saat yang bersamaan. Terkoneksi dengan internet pada saat yang bersamaan. Beberapa platform yang bisa dan dimungkinkan untuk kelas berbasis pada real-time teleconference ini diantaranya misalkan platform global yang sudah banyak dipakai di seluruh dunia, yaitu Cisco Webex ataupun melalui Skype misalkan. Tetapi memang permasalahannya ketika Skype kita akan membicarakan bahwa kesan teleconference personal itu masih kelihatan, tidak seperti meeting. Sementara melalui Cisco Webex itu memungkinkan adanya akses audio visual secara langsung face to face antara mahasiswa dengan dosen. Meskipun demikian juga dimungkinkan perkuliahan real time itu melalui akses visual saja atau teks. Dalam artian kita tidak menggunakan audio secara langsung, meskipun audio tidak langsung dalam bentuk rekaman masih sangat dimungkinkan, dan ini beberapa aplikasi sangat mendukung untuk ini, misalkan Elok, Cmaster untuk beberapa, dan Elisa yaitu online learningnya UGM, serta Google Classroom. Adapun yang kedua, kelas berbasis non-real time, pada dasarnya dosen mengunggah satu file, entah itu berupa rekaman video atau rekaman audio yang sudah dibikin sebelumnya, yang kemudian diunggah melalui platform resmi kampus, misalkan Elisa tadi, maupun juga platform sosial media, misalkan Facebook, Instagram, YouTube, Line, maupun WhatsApp, yang setelahnya ada mekanisme di mana peserta dalam grup tersebut atau kelas tersebut diwajibkan untuk menyimak materi yang disampaikan, diikuti dengan diskusi tanya jawab, dan setelah itu dapat diberikan penugasan. Otomatis untuk porsi pembelajaran disesuaikan dengan berapa kredit yang dilekatkan kepada mata kuliah tersebut, serta berapa kewajiban tatap muka yang kemudian digantikan dengan pembelajaran jarak jauh tersebut. Sehingga itu sebagai hal mendasar dalam penyelenggaraan perkuliahan jarak jauh di Fakultas Hukum UGM dalam rangka kesiapsiagaan COVID-19 ini, sehingga pada dasarnya Bapak Ibu dosen dipersilahkan untuk menggunakan media yang dirasa cukup nyaman untuk digunakan dan sekaligus sesuai dengan kesepakatan mahasiswa. Dengan catatan tadi bahwa pada dasarnya perkuliahan jarak jauh itu untuk menggantikan kelas yang kosong, diliburkan, mahasiswa disuruh belajar di rumah, demikian juga dosen, untuk menghindari suatu kerumunan sebagai bentuk pencegahan kita terhadap COVID-19. Terima kasih.